Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok HG4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai masalah yang dihadapi mahasiswa di masa pandemi. Saya, Atta Diara Baden Rizal, di sini sebagai moderator yang akan membawakan presentasi yang akan disampaikan oleh anggota kami dari kelompok HG4. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota HG4 yang ada. Yang pertama ada Ajeng Sita Tania, yang kedua ada saya, Atta Diara Baden Rizal, yang ketiga ada Dita Puspitasari, yang keempat ada Fadila Eka Nursita, yang kelima ada Hani Zulfanabila, yang keenam ada Lukman Marfes Rifai, yang ketujuh ada Vina Oktavia Reza, dan yang terakhir adalah Yehuda Uzi. Sekian nama-namanya dari anggota kelompok HG4. Berikutnya saya akan serahkan kepada Hani Zulfanabila sebagai presentator pertama. Kepada Hani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Hani akan menjadi presentator pertama. Pada bulan Maret 2020, sesuai dengan surat edaran Kemendikbud, mahasiswa diharuskan melakukan kegiatan daring di rumah. Mahasiswa diharuskan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sebelum pandemi, mahasiswa melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan dosen maupun mahasiswa lainnya. Namun setelah pandemi ini, mahasiswa diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, berbagai masalah muncul, mulai dari masalah sosial, ekonomi, kesehatan mental, dan kurangnya sarana pendukung pembelajaran mahasiswa. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hani Zulfanabila atas presentasinya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai garis besar permasalahan dari berbagai bidang. Bidang pertama adalah masalah sosial. Masalah pertama adalah kurangnya interaksi antara sesama mahasiswa dan dosen. Pembelajaran daring ini membuat interaksi yang dilakukan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya ataupun dosen menjadi kurang efektif. Seperti contoh, kurangnya komunikasi yang aktif, tanya jawab yang kadang kurang efektif, dan pembicaraan yang terkadang terkesan monoton. Yang kedua ada rawannya miskonsepsi saat komunikasi. Terkadang komunikasi daring sering menyebabkan miskonsepsi antara mahasiswa dengan dosen. Ini sering kali terjadi karena arus internet yang tidak stabil, sehingga komunikasi terkadang bisa terputus dan menimbulkan miskonsepsi. Yang ketiga adalah munculnya rasa bosan dan kesepian. Komunikasi daring juga sering membuat penggunanya merasa bosan dan kesepian. Ini terjadi karena komunikasi daring tidak bisa membuat siapapun dapat berinteraksi secara langsung seperti bertatap muka. Permasalahan kedua adalah permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah sulitnya membayar UKT. Pandemi saat ini menyebabkan banyak orang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga pemasukan pun juga ikut berkurang. Hal ini akhirnya juga membuat para mahasiswa kesulitan untuk membayar UKT, karena uang yang dimiliki lebih diprioritaskan untuk kebutuhan pokok daripada pendidikan. Yang kedua adalah orang tua yang terkena PHK. Dalam kondisi saat ini, sebagian besar perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mem-PHK para pegawainya agar mengurangi jumlah pengeluaran perusahaan. Namun, hal itu berdampak buruk bagi pekerjanya, karena penghasilan mereka selama ini pun hilang, yang berakibat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, termasuk juga pendidikan untuk anak-anaknya. Yang ketiga adalah kurangnya dana untuk memenuhi fasilitas pembelajaran. Dalam pembelajaran daring, mahasiswa sangat membutuhkan fasilitas yang menunjang proses kegiatan belajar. Fasilitas yang menunjang menjadi kebutuhan yang sangat esensial. Contohnya seperti laptop, HP, tablet, dan kuota. Namun, tidak semua orang dapat memenuhinya karena kurangnya dana. Masalah yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Yang pertama adalah kesulitan beradaptasi di masa pandemi.
Dalam kondisi saat ini, komunikasi antar mahasiswa juga berubah drastis. Komunikasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi komunikasi yang lebih banyak dilakukan secara daring, yang membuat interaksi satu dengan yang lainnya menjadi terhambat. Interaksi yang kurang inilah menjadi faktor utama yang menyebabkan gangguan-gangguan seperti kecemasan untuk beradaptasi atau bersosialisasi satu dengan lainnya. Dan hal ini juga dapat berdampak pada kesulitan dalam belajar maupun berkomunikasi. Yang kedua adalah munculnya stres dan depresi saat menjalani pembelajaran daring. Situasi ini terjadi karena para mahasiswa harus memulai lingkungan yang sosial yang baru. Mahasiswa juga merasa kesulitan untuk bisa mengatasi begitu banyaknya informasi yang datang demi kebutuhan akademis selama belajar di rumah di saat pandemi, yang menyebabkan mahasiswa mengalami depresi dan stres saat menjalani pembelajaran daring tersebut. Yang ketiga adalah kecemasan yang berlebihan. Penyebab kecemasan berlebihan ini banyak sekali faktornya. Salah satunya seperti deadline tugas yang menumpuk, yang akhirnya menyebabkan tekanan berlebih terhadap mahasiswa. Hal ini yang menimbulkan gejala kecemasan berlebihan terhadap mahasiswa. Masalah yang terakhir adalah masalah sarana pendukung yang dihadapi mahasiswa. Masalah yang pertama adalah kuota internet yang tidak memadai. Situasi saat ini menyebabkan banyak orang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga membuat mahasiswa memiliki keterbatasan dalam sarana pendukung. Salah satunya untuk membeli kuota internet. Karena tidak semua mahasiswa mempunyai akses internet yang baik seperti Wi-Fi ataupun kuota yang banyak. Yang kedua adalah jaringan internet yang sempit dan tidak stabil. Permasalahan ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi terhambat, dikarenakan beberapa mahasiswa yang berdomisili di daerah yang memiliki koneksi internet yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan mahasiswa sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh dosen secara langsung. Contohnya, kendala jaringan ketika dosen menjelaskan materi melalui Zoom atau Google Meet karena koneksi internet yang kurang lancar yang akhirnya menyebabkan terputusnya koneksi. Dan yang terakhir adalah kurangnya fasilitas pembelajaran. Mahasiswa membutuhkan fasilitas pembelajaran untuk mempermudah menjalankan pembelajarannya. Sarana pendidikan pada masa pandemi ini adalah internet dan alat komunikasi seperti HP, laptop, dan tablet. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki sarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, saya berikan kepada Fadila Eka Nursita sebagai presentator selanjutnya. Pada Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fadila Eka Nursita akan menjelaskan mengenai sikap HD terhadap permasalahan. Yang pertama ada bidang sosial. Sikap kita terhadap permasalahan adalah dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi, kepanitiaan, dan volunteer, agar interaksi dan komunikasi antara mahasiswa bisa dibangun. Yang kedua ada bidang ekonomi. Sikap kita terhadap permasalahan adalah mencari peluang untuk mendapatkan beasiswa agar dapat meringankan pembayaran UKT. Yang ketiga ada bidang kesehatan dan mental. Sikap kita terhadap permasalahan adalah merangkul mahasiswa dan mengajaknya untuk bersosialisasi agar mereka tidak merasa bahwa mereka sendiri. Dan itu dapat mengurangi kesehatan mental mereka. Dan yang terakhir ada bidang sarana pendukung. Sikap kita terhadap permasalahan adalah memberikan usulan kepada pemerintah agar memberi bantuan berupa kuota internet dan dana untuk dapat mengikuti kelas secara daring. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fadila Eka Nursita atas presentasinya. Berikutnya, saya akan berikan presentasi kepada Ibu Huda Muzi. Kepada Ibu Huda, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis. Hipotesis yang kami sepakati adalah bahwa masalah yang dihadapi mahasiswa pada saat pandemi kali ini, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, serta mental, dan kurangnya sarana pendukung kegiatan mahasiswa, mempunyai hubungan satu sama lain. Masalah ekonomi bisa berdampak pada masalah sosial dan kesehatan. Begitu pula sebaliknya, permasalahan yang ada pada saat pandemi kali ini juga diakibatkan karena kurangnya adaptasi dari mahasiswa
Maka dari itu, mahasiswa harus bisa beradaptasi untuk menjalani new normal seperti sekarang ini. Solusi dalam menghadapi pandemi ini juga harus didengarkan kreativitas yang mereka miliki. Next, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan usulan alternatif solusi. Usulan alternatif solusi, setelah melihat berbagai masalah yang terdapat pada garis besar permasalahan, diperlukanlah solusi-solusi atas permasalahan tersebut agar dapat mengatasinya, yaitu yang pertama ada bidang sosial. Mengikuti kegiatan organisasi seperti volunteering, seperti himpunan, BEM, serta kepanitiaan yang diselenggarakan di kampus, melakukan komunikasi dengan teman melalui media sosial, dan melakukan kegiatan yang dapat menghibur kegiatan sehari-hari. Contohnya, yaitu kegiatan yang menyenangkan dan menghibur seperti menonton film, merawat tanaman, menyanyi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Mengikuti berbagai program beasiswa untuk membantu meringankan biaya kuliah, mengikuti program biaya pendidikan gratis, serta mencoba untuk pinjaman bunga non-dana. Next, selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada kesehatan mental. Mencari dan mengikuti program mentorisasi karena sudah banyak yang diadakan secara online dan memudahkan kita tanpa perlu menemui psikologi secara langsung. Serta mengikuti aktivitas terapi yang berguna bagi kesehatan mental, seperti terapi kognitif, terapi interpersonal, dan terapi psikodoni. Yang keempat yaitu ada sarana pendukung. Solusi untuk sarana pendukung adalah mencari dan memanfaatkan sebaik mungkin jaringan internet yang luas dan stabil. Lalu, mengoptimalkan program TV dan radio sebagai sarana belajar, serta menggunakan dengan sebaik mungkin bantuan dana dan kuota yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sekian dari saya, presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yehuda Uzi atas presentasinya. Berikutnya, saya berikan presentasi kepada Dita Puspitasari. Kepada Dita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan alternatif solusi yang terpilih. Dari beberapa usulan alternatif yang sudah dihadirkan, kelompok kami sudah melakukan diskusi dan memilih usulan alternatif yang menurut kami sebagai usulan yang terbaik untuk dipilih. Usulan-usulan yang kami pilih ini sebagian besar menjadi perwakilan dari usulan alternatif lain yang ada. Berikut adalah usulan yang kami pilih. Yang pertama, ada bidang sosial. Dalam bidang sosial, kami memilih organisasi atau volunteering. Menurut kami, dengan mengikuti organisasi atau volunteering, akan memberikan manfaat berupa terbukanya peluang yang besar bagi seseorang untuk dapat aktif berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang ada, yang akan membuatnya lebih banyak bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, bidang ekonomi. Kemampuan ekonomi sangat diperlukan untuk menunjang keperluan hidup kita. Namun, di masa pandemi saat ini, banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini juga merembet ke mahasiswa yang akhirnya kesulitan untuk menjalankan perkuliahan. Oleh karena itu, menurut kami, solusi terbaik dalam bidang masalah ekonomi adalah pinjaman non-bunga yang dapat membantu para mahasiswa membayar pendidikan dan memenuhi sarana penunjangnya. Yang ketiga ada bidang kesehatan mental. Mental adalah sebuah unsur penting yang dapat mengendalikan semua aktivitas kita. Dengan mental yang baik, kita dapat melakukan segala aktivitas dengan pikiran yang selalu positif. Namun tanpa disadari, tidak semua orang memiliki kesehatan mental yang baik. Oleh karena itu, baik bagi mereka yang mempunyai masalah ini untuk mengikuti aktivitas terapi mental agar mereka dapat mengontrol atau bahkan mengeliminasi gejala penyakit mental tersebut, sehingga orang itu dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan relatif terkendali. Yang keempat, ada bidang sarana pendukung. Sarana pendukung adalah berbagai macam hal yang dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan aktivitas pendidikannya. Dengan sarana yang memadai akan memberikan kemudahan untuk mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, solusi terbaik dalam sarana pendukung pembelajaran pada saat ini adalah bantuan atau kuota.
Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh membutuhkan dana untuk memenuhi sarana penunjangnya dan kuota untuk dapat melakukan pembelajaran secara daring. Next slide. Sikap HG pada solusi yang ditentukan. Yang pertama ada bidang sosial. Sikap kita terhadap solusi yang terpilih adalah mengikuti organisasi kemahasiswaan atau volunteering yang menjadi wadah interaksi sosial mahasiswa yang menunjang kemampuan regulasi diri. Bukan hanya dalam interaksi sosial, tapi juga regulasi emosi, perilaku, dan motivasi untuk membuat kemajuan menuju tujuan penting. Yang kedua, bidang ekonomi. Sikap kita terhadap solusi yang terpilih adalah kita menyarankan pinjaman dana non-bunga, finansial teknologi seperti peer-to-peer lending, menawarkan berbagai macam jenis pinjaman seperti pinjaman kesehatan, pinjaman bisnis, pinjaman pendidikan, dan sebagainya. Contohnya, dana didik yang merupakan peer-to-peer lending untuk pinjaman dana pendidikan dengan bunga pinjaman 0%. Yang ketiga, ada bidang kesehatan mental. Sikap kita terhadap solusi yang terpilih adalah kita dapat mengikuti program terapi mental health and attention seperti mentoring dengan psikolog secara online atau bisa juga menyegarkan pikiran dengan melakukan hobi untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, ada penggunaan sarana dan prasarana. Sikap kita terhadap solusi yang terpilih adalah memanfaatkan dengan sebaik mungkin bantuan kuota yang sudah diberikan oleh beberapa perusahaan provider, sehingga dapat mengatasi masalah akses jaringan yang buruk, yang biasanya menjadi kendala dalam memahami materi pembelajaran. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dita Puspitasari atas presentasinya. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 belum menemui titik kejelasan yang tepat. Pandemi ini juga berdampak pada seluruh masyarakat. Kita harus beradaptasi pada masa pandemi ini seperti bekerja di rumah dan tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah yang mengundang kerumunan, termasuk juga dalam sistem pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Berbagai masalah muncul menghampiri mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi agar menemukan jalan keluar dari semua permasalahan dan pembelajaran dapat dilakukan lebih efektif dan berjalan dengan lancar, walaupun tidak secara tatap muka. Karena jika solusi tidak ditemukan, maka satu masalah akan berdampak pada masalah yang lain. Sekian presentasi dari kami, kelompok HG4, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.